Kenapa sih konten yang biasa aja itu mudah sekali untuk ngetop, bahkan bisa viral? Sebetulnya faktor apa sih yang mempengaruhi? Video ini akan membahas rahasia kenapa konten yang biasa aja itu mudah untuk ngetop, bahkan bisa viral teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Family AMR teman-teman semua. Sehat selalu buat semuanya ya teman-teman semua. Kita itu kadang bertanya teman-teman semua, bahkan ini menjadi suatu pertanyaan umum ya di setiap diri kita. Termasuk saya pribadi. Saya kadang bertanya begini teman-teman semua, kenapa sih konten yang menurut kita itu biasa aja itu kok gampang viral teman-teman semua dan gampang ngetop? Itu kenapa faktornya? Bahkan kita sering meremehkan konten itu teman-teman semua. Menurut kita itu biasa aja, tapi itu ternyata konten itu malah viral teman-teman semua. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan konten-konten menurut kita itu biasa aja tapi cepat viral? Ada faktor apa? Apakah disebabkan oleh faktor keberuntungan atau disebabkan oleh faktor yang lainnya teman-teman semua? Berdasarkan dari pengamatan yang saya lakukan, berdasarkan dari hasil riset kecil yang saya lakukan, ternyata sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa konten yang menurut kita itu biasa aja tapi gampang ngetop, bahkan gampang viral. Sekali lagi, saya sering bilang bahwa viral itu adalah bonus. Tapi yang paling penting adalah kenapa sih konten itu kok gampang ngetop. Terutama konten-konten yang biasa, yang menurut kita itu biasa aja gitu loh. Tapi kok malah cepet banget ngetopnya teman-teman semua. Yang pertama itu adalah konten itu memiliki keunikan dan memiliki keautentikan teman-teman semua. Tapi kalau boleh saya bilang, semua konten itu memang mempunyai keunikan teman-teman semua. Bahkan di media sosial manapun, entah di YouTube, di TikTok, di IG, di Facebook, di Twitter, bahkan di media sosial yang lain, di platform yang lain, itu tentu memiliki keunikan tersendiri teman-teman semua. Tetapi yang cukup membedakan dari setiap konten itu adalah keautentikan tadi teman-teman semua, keaslian, kenaturalan. Ya jadi keautentikan ini adalah konten yang dia betul-betul asli. Dia itu bikin konten ya menurut dia sendiri gitu loh. Bahkan bisa dibilang dia tidak ikut-ikutan teman semua. Nah, konten yang sejenis ini justru kadang-kadang malah cepet ngetop gitu, cepet viral lah. Itu faktornya adalah itu, dia memiliki keautentikan dan keunikan teman-teman semua. Sekali lagi, kalau unik semua orang bisa unik, tapi yang sangat bisa membedakan itu adalah keautentikan tadi, keasliannya tadi. Lalu yang kedua, faktor yang kedua ini adalah saya punya rumus begini teman-teman semua. Konten yang makin biasa, konten yang makin mudah dinikmati, dan makin mudah untuk berpeluang menjadi viral atau ngetop tadi teman-teman semua. Nah, ini kuncian sebetulnya. Makanya saya bilang,
rumus ini kadang berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan sama teman-teman saat ini. Misalnya begini teman-teman semua, kadang kita mau ngonten aja, ya kan? Itu kita memikirkannya macam-macam. Kendala dulu yang kita pikirkan ya teman-teman semua. Tantangan-tantangan dulu yang kita pikirkan ya teman-teman semua. Kemudian kayak ancaman-ancaman gitu, kayak ketakutan-ketakutan itu yang kita pikirkan. Nah, sebetulnya di YouTube itu justru maunya konten yang biasa aja. Konten yang biasa aja itu maksudnya gimana sih? Konten yang setiap hari kita mengalaminya teman-teman semua. Kejadian itu kita mengalaminya teman-teman semua, peristiwa itu mengalaminya teman-teman semua, itu konten yang biasa. Bahkan YouTube ini memberikan peluang besar terhadap teman-teman yang mungkin tidak punya kemampuan untuk konten. Mungkin tadinya biasa aja, tapi justru itu yang bisa dinikmati. Dan itu mudah untuk ngetop teman semua. Jadi rumusnya itu, makanya saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau konten, ya bikin konten lah yang biasa aja. Nah, yang biasa aja ini misalkan gini, kalau kita amati banyak sekali konten-konten yang justru kalau yang menggunakan terlalu banyak kata-kata ilmiah, kadang-kadang bahkan terlalu cenderung minteri ya, itu justru malah nggak bisa ngetop teman-teman semua, nggak bisa dinikmati. Makanya tadi bikinlah konten yang biasa aja teman-teman semua, yang bahasanya biasa aja teman-teman semua, ngerekodnya juga biasa aja, ngerekamnya juga biasa aja, kemudian ya semuanya serba natural lah gitu, serba autentik tadi teman-teman semua. Artinya gini teman-teman semua, bahwa di YouTube itu tidak membutuhkan ya teman-teman semua konten yang jelimet atau rumit gitu teman-teman semua. Justru YouTube itu pengennya konten yang ya udah autentik dan biasa saja teman-teman semua. Sekali lagi biasa saja lah teman-teman semua. Terus saya sering mengulang begini ya. Lalu yang ketiga ini adalah gunakan bahasa yang biasa aja. Jangan terlalu intelektual, jangan terlalu ilmiah, jangan terlalu ya tinggilah bahasanya gitu teman-teman semua. Gunakan bahasa yang biasa aja, biasa listen lah, biasa ngomong ya, biasa kita ngomong sehari-hari. Itu justru malah lebih gampang dinikmati teman-teman semua, lebih mudah diterima oleh viewers kita teman-teman semua, lebih mudah untuk diserap para penonton kita teman-teman semua. Makanya bahasa itu mempengaruhi sekali terhadap audiens tadi. Kalau bahasa yang kita gunakan terlalu ilmiah, terlalu intelek, itu justru malah tidak dinikmati oleh penonton kita teman-teman semua. Yang keempat ini, bahwa sebetulnya kalau teman-teman pernah belajar ekonomi atau pernah belajar manajemen atau pernah belajar marketing lah gitu ya, lebih spesifik ke marketing teman-teman semua. Di marketing itu ada istilah namanya target pasar teman-teman semua. Nah, target pasar itu biasanya dimanapun itu pasti dirumuskan dengan piramida. Rumus piramida kan begini, segitiga teman-teman semua. Kemudian
itu kalau kita di piramida, di bahasa pemasaran, marketing itu ada namanya kelompok kelas, teman-teman semua. Kelompok kelas ekonomi atau kelas masyarakat. eh, ada yang kelas A, ada yang kelas B, kelas C, D, E, dan ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, teman-teman semua. Nah, kalau kita bedah lagi, sebetulnya di YouTube itu media sosial ya, terutama ya teman-teman semua, itu kamu harus amati bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia itu kebanyakan adalah kelas bawah, kelas menengah ke bawah, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman bisa memahami itu, maka bikin kontennya ya biasa aja, teman-teman semua. Yang nggak usah muluk-muluk, karena bahasa yang mereka pahami atau pengetahuan yang mereka dapati itu tidak setinggi seperti di kelas atas, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten, sasarannya ya harus itu aja, teman-teman semua, kelas menengah dan kelas bawah, teman-teman semua. Kelas bawah dan kelas menengah itu aja, teman-teman semua. Kalau kelas atas menurut saya sangat sedikit. Makanya saya rumuskan seperti piramida seperti ini ya, teman-teman semua. Kelas atas kan cuma 100 gini, ke tengah gini, paling kelas bawah paling banyak, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten, perhatikan ya market kita dulu, teman-teman semua. Perhatikan penonton kita dulu, teman-teman semua. Kebanyakan yang menonton, yang menikmati tontonan di Facebook, yang menikmati tontonan di YouTube, yang menikmati tontonan di TikTok ya, teman-teman semua, IG, sama X itu adalah yang menengah ke bawah, teman-teman semua. Kalau menengah ke atas yaitu beda cerita lagi. Tapi sebetulnya kalau teman-teman bisa menelusuri secara spesifik, ya memang masing-masing platform itu memiliki kekhasan masing-masing, teman-teman semua, mempunyai ciri khas masing-masing. Misal kalau IG kecenderungannya adalah mereka yang menggunakan IG itu adalah eksekutif atau eksklusif ya, teman-teman semua, menengah ke atas, teman-teman semua. Kalau di Facebook itu kalangan bawah, teman-teman, malah kalangan menengah sampai ke bawah. Kalau misalkan di Twitter itu rata-rata adalah menengah ke atas, teman-teman. Pasti menengah ke atas juga, teman-teman. Itu Twitter. Jarang sekali yang menengah ke bawah kalau yang pakai Twitter. Kalau di Facebook tadi sudah menengah ke bawah, di YouTube menengah ke bawah. Menurut kita itu kadang-kadang kita mempunyai klasifikasi, mempunyai kalau saya bilang sisi idealis. Konten yang kayak gini ini keren, pasti ini akan ngetop. Belum tentu, teman-teman semua. Konten yang menurut kita biasa aja itu kenapa itu gampang ngetop, itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah isi, bahwa konten itu memiliki keunikan dan keautentikan. Yang kedua itu mereka menggunakan rumus, makin biasa makin mudah dinikmati, makin cepat untuk mengetop, teman-teman semua. Yang ketiga ini adalah menggunakan konten itu dengan bahasa yang biasa saja, teman-teman semua, menggunakan bahasa keseharian, menggunakan bahasa lisan, bahasa ngobrol,
Lalu yang keempat ini adalah ceruk pasar atau free words tadi. Free words itu kalau dirumuskan menjadi piramid itu adalah yang menikmati tayangan kamu itu adalah kalangan menengah ke bawah, teman-teman semua. Lalu yang kelima ini adalah jumlah pengguna media sosial itu kebanyakan adalah kalangan bawah, kalangan menengah ke bawah lah, teman-teman semua. Kalau ini sudah tahu, teman-teman semua, tentu setelah ini akan membuat konten yang biasa aja, teman-teman semua. Nggak usah muluk-muluk, teman-teman semua ya. Seperti saya pribadi, ini saya juga masih belajar ya, teman-teman semua. Saya sampai detik ini saya masih belajar bagaimana caranya bikin konten yang pengguna bahasanya ya, teman-teman, pemilih katanya atau diksinya itu tidak terlalu muluk-muluk lah, teman-teman semua ya. Tidak terlalu tinggi, teman-teman semua. Karena saya sadar ya, teman-teman semua, ketika saya bikin konten ini peruntukannya bukan untuk kalangan atas, tapi untuk kalangan teman-teman yang mereka sedang belajar ya, sama-sama belajar seperti saya, untuk bisa menjadi YouTuber yang berhasil atau sukses, teman-teman semua. Makanya gunakanlah bahasa yang biasa saja ya, teman-teman semua ya. Diksinya biasa aja, ngomongnya biasa aja gitu lah, teman-teman semua. Meskipun saya punya pengalaman ya, sedikit punya pengalaman lah, itu tidak berlaku di YouTube ya. Paham ya, teman-teman semua ya. Semoga tip yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua suka video ini, teman-teman semua bisa like, teman-teman semua bisa share, jangan lupa subscribe ya, teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, bisa isi kolom komentar lah ya, teman-teman semua ya. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses buat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.